Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Jadi untuk hari ini, kita ketemu di pembelajaran PPS, ya, Pendidikan Pancasila, yang dimana dalam pembelajaran ini, jadi kita akan membahas ataukah kita akan mensosialisasikan tentang pendidikan anti korupsi kepada siswa. Ini khususnya kepada anak-anak kelas 10-7 di SMA Negeri 2 Ampura. Ya, untuk menguji kalian supaya lebih semangat. Ya, ada yel-yel, ya. Kalau Pak bilang korupsi, kalian bilang no. Kalau Pak bilang anti korupsi, kalian bilang yes. Siap? Siap. Korupsi? No. Anti korupsi? Yes. Sekali lagi, anti korupsi? Yes. Ya, korupsi? No. Ya. Baik, sudah siap ya menerima? Ya. Jadi, ya, sikap-sikap yang tidak jujur atau korupsi. Ya. Ya, jenis-jenis korupsi. Ya, korupsi itu ada jenisnya. Yang pertama dikatakan merugikan keuangan negara. Ya, negara bisa rugi ya secara keuangan apabila dikorup uang pajak. Ya, dulu ada kasus siapa yang menggelapkan uang negara korupsi pajak? Siapa? Gayus Tambunan, ya, tidak salah ya. Korupsi ya uang pajak. Setelah itu ada namanya jenisnya suap menyuap. Tahu suap menyuap? Disuapnya disogok diberikan uang atau menyuap memberikan uang. Ya. Setelah itu penggelapan dalam jabatan, ya, pemerasan serta perbuatan curang. Ya, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ya, dan juga gratifikasi. Tahu gratifikasi? Ya, seorang pejabat ya atau penyelenggara negara mendapatkan diberikan gratifikasi berupa mobil mewah. Ya, adanya Pancasila. Ya, kita belajar bagaimana supaya mampu untuk mengimplementasikan ya teori-teori yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Ya, ada 5 sila Pancasila serta juga Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Inilah dasar untuk menanamkan karakter kalian supaya bisa berbuat jujur. Ya, adapun nilai-nilainya di dalam anti korupsi, ya, ini ada nilainya. Yang ada 9 ya, 9 nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kalian bagaimana supaya bisa berbuat jujur. Ya, jujur, ya, tidak berbohong, ya, tidak manipulasi. Yang kedua, kepedulian, menemukan rasa peduli, ya, kemandirian, mandiri, ya, kedisiplinan, tanggung jawab, serta bagaimana bekerja keras. Jika mau hasil yang maksimal, okelah, silahkan bekerja secara keras, ya, artinya bekerja secara maksimal. Ya, sosialisasi ya tentang pendidikan anti korupsi. Kira-kira kalian bisakah memahami, bisakah tidak menyimpulkan dampak dari korupsi? Angkat tangan. Apa dampaknya? Dampak korupsi apa yang akan terjadi apabila banyak pejabat atau penyelenggara negara kita yang, ya, siapa namanya? Ya, Winda. Dampak dari korupsi adalah tentunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Ya, itu ya.
Jadi kalau korupsi sudah yang merajalela, yang terjadi adalah krisis ekonomi. Ya, rakyat atau masyarakat akan menjadi susah. Ya, semuanya mahal, pendapatan menurun dan lain sebagainya. Artinya akan merugikan masyarakat dan juga negara, bisa menjadi terpuruk atau bangkrut. Ya, maka dari itu mari kita perangi dan cegah korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah, ya, khususnya di anak-anak kelas 10-7 ya, SMA lebih 2 anak kurang. Jadi debat ini Pak sudah bagi menjadi 2 tim, ya, tim A dan juga tim B, di mana masing-masing tim akan berargumentasi terkait pertanyaan, ya, pendalaman materi yang Pak sampaikan. Nanti apakah kalian bisa mencerna dengan baik. Ya, pertanyaan pertama Pak akan menyampaikan bahwa apakah segala kasus penyalahgunaan keuangan dikatakan sebagai korupsi? Ya, silakan. Saya setuju bahwa setiap kasus uang merupakan kasus korupsi. Karena kasus ini biasanya contohnya seperti penyelewengan dana negara yang dapat merugikan bagi negara kita, sehingga KPK harus memberantas kasus-kasus tersebut. Ya, setuju ya, di mana KPK harus memberantas kasus-kasus tersebut supaya tidak merugikan negara. Setuju ya? Kelompok yang B, silakan. Pendapat kalian. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya tidak setuju mengenai argumen tersebut karena menurut saya semua hal yang berkaitan dengan uang belum tentu merupakan tindakan korupsi, yang dimana tindakan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan posisi atau posisi dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Nah, yang dimana uang merupakan hal utama juga dalam tindakan korupsi. Namun ada beberapa kegiatan atau tindakan yang melibatkan uang namun tidak termasuk dengan tindakan korupsi, seperti halnya transaksi bisnis, pembayaran pajak, dan penerimaan hadiah secara sah dan sesuai hukum. Jadi perlu kita tahu perbedaan antara tindakan yang menggunakan uang secara ilegal maupun legal. Terima kasih. Cukup? Ya, jadi segala sesuatu kasus penyalahgunaan kewenangan tentang uang, ya, yang berkaitan dengan keuangan, baik menggelapkan uang, ya, yang dimana uang tersebut adalah uang negara, yang dimana digunakan diselewengkan untuk keuntungan pribadi atau kebutuhan pribadi, itu adalah suatu tindakan korupsi. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Anda jika harta kekayaan yang dimiliki oleh koruptor yang sudah terbukti itu disita oleh negara? Menurut saya kurang setuju karena harta kekayaan dari koruptor belum tentu semuanya hasil dari korupsi. Mungkin saja itu dari kerja keras dia dari dulu sebelum menjabat dari seorang pejabat. Undangan dulu. Baik, menurut pendapat saya malah sebenarnya kurang setuju dengan pendapat dari kelompok B. Karena menurut saya koruptor yang sudah terbukti bersalah itu sangat pantas untuk ditarik hak-hak kekayaannya. Karena ada beberapa alasan yang mendukung ini. Yang pertama yaitu untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan adanya tindakan korupsi, pasti negara akan mengalami kerugian. Kerugian tersebut bisa berupa uang dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kerugian ini harus ditutup oleh kekayaan si pelaku korupsi tadi. Yang kedua adalah memberi efek jerah.
Dengan adanya penarikan kekayaan oleh negara, maka banyak pejabat-pejabat negara yang akan sadar untuk tidak melakukan korupsi. Dan yang ketiga, kita bisa memandangnya dari aspek pendidikan. Dengan adanya pejabat yang melakukan korupsi dan kekayaannya ditarik oleh negara, maka para pendidik bisa mengajarkan kepada siswanya untuk tidak melakukan korupsi. Dengan alasan jika melakukan korupsi itu tidak akan merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitar. Sekian. Baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jika pelaku korupsi atau koruptor itu diberikan hukuman mati. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena saya mengerti bahwa beberapa orang mungkin merasa hukuman mati adalah hukuman yang paling tepat untuk menghukum koruptor secara tegas. Karena dengan hukum mati dapat menimbulkan efek jerah dan memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan korupsi. Sekian. Ya, tepuk tangan dulu setuju untuk menimbulkan efek jerah. Lanjut. Saya kurang setuju karena dikhawatirkannya salah menghukum mati seseorang. Pidana mati bersifat tidak dapat ditarik kembali karena sistem peradilan di Indonesia yang belum berjalan baik bisa membuat seseorang dapat berjalan menanggung hukuman mati. Terima kasih. Ya. Tidak setuju ya karena melihat dari segi HAM. Ya, setuju adalah untuk membuat efek jerah. Nah, jika sudah dihukum mati tentu akan dampaknya sangat besar. Ya, sangat takut apabila pelaku koruptor yang baru itu akan berulah kembali. Pertanyaan selanjutnya, ya pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda jika seorang pejabat atau penyelenggara negara diberikan gratifikasi ya berupa mobil mewah demi melancarkan usahanya? Saya sangat tidak setuju dengan pemberian gratifikasi kepada pejabat karena pemberian gratifikasi merupakan awal dari terjadinya korupsi atau bisa dikatakan akar dari terjadinya korupsi. Kelompok A, silakan menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya saudara moderator. Saya kurang setuju dengan pendapat dari pihak kontra karena menurut saya hal itu wajar. Karena seperti yang kita ketahui, gratifikasi yaitu pemberian hadiah. Lalu apakah pemberian hadiah itu selalu salah? Dan jika kita ketahui juga kasus gratifikasi itu berbeda dengan kasus suap ataupun Ya, jika sudah jelas, ya hari ini Pak akan simpulkan ya bahwa pendidikan anti korupsi adalah suatu upaya ya usaha yang menyampaikan ya memberikan pemahaman kepada generasi muda, kepada anak-anak supaya nanti bagaimana nantinya apabila menjadi pejabat ya menjadi bangsa Indonesia supaya bisa berlaku yang jujur, yang adil serta berani untuk bertanggung jawab serta mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Kira-kira paham ya? Ya, jika paham, jadi hari ini sosialisasi pendidikan anti korupsi kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan melakukan para bersatu. Om Santi 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 Om.